Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wa'alah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, bertemu kembali kita di acara ngaji rutin malam Senin Ngarumas. Insyaallah pada malam hari ini kajian kita bertemakan terkait yang sedang viral, yaitu kerusuhan dari bola nyawa melayang menurut pandangan Islam. Begini Pak Ustadz, di awal Oktober, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022, kita dikejutkan dengan adanya peristiwa atau tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, di mana dalam kejadian tersebut terjadi pada perhelatan pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya. Pada pertandingan tersebut telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan ratusan jiwa melayang. Ini akibat dari ketidakprofesional baik panitia penyelenggara, supporter maupun dari pihak keamanan itu sendiri dan pihak-pihak lainnya. Berdasarkan data yang ada yang dirilis oleh kepolisian tanggal 5 Oktober 2022, korban jiwa yang terdata ada 131 orang tewas atau meninggal dunia dan ratusan jiwa luka-luka. Nah, tentu kejadian ini adalah merupakan luka yang amat dalam bagi kita, dan diakui atau tidak, tragedi ini mempertontonkan aib anak bangsa di mata dunia. Nah, di dalam perhelatan tersebut tentunya tadi saya sebutkan ada yang bertanggung jawab, yaitu ada penyelenggaranya panitia, ada supporternya, dan ada tentunya pihak keamanan dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam penyelenggaraan itu. Nah, nampaknya dari beberapa peristiwa tersebut yang dirilis oleh tim pencari fakta maupun tim lainnya, ini ada ketidakprofesional baik panitia dalam mengantisipasi jumlah penonton yang begitu membludak. Kemudian supporter juga memasuki lapangan bola yang seharusnya itu juga tidak dilakukan, mungkin karena kekecewaan, karena tim kesayangannya kalah. Dan di lain pihak juga pihak keamanan ini tidak profesional dalam mengantisipasi atau menghalau supporter yang memasuki ke lapangan, dan bahkan sampai terjadi gas air mata disemburkan di dalam stadion itu sehingga mengakibatkan korban jiwa yang begitu banyak. Nah, barangkali kita ingin melihat ini bagaimana ini pandangan Islam terkait hal ini, yang insya Allah mudah-mudahan para pihak yang terlibat tadi akan mengambil hikmah dari kejadian tersebut sehingga insya Allah tidak terjadi lagi di kemudian hari tragedi yang memilukan itu. Barangkali demikian Pak Ustadz prolog saya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para alim ulama asatid, bapak-bapak yang berbahagia. Setiap sesuatu yang ada di dunia ini yang waqi'iyah itu pasti ada ibrah, pelajaran. Apapun yang terjadi, apalagi alladzina sabaquna, orang-orang yang telah mendahului kita, banyak Al-Quran menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian kaum-kaum sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diangkat Nabi, diangkat Rasul. Kalau kita lihat, ini sekuensinya itu peristiwa ini cukup luar biasa. Yang pertama dari sisi korban itu ada kematian. Yang kedua dari sisi penyelenggara itu tanda petik diduga ada sesuatu yang salah prosedur yang lain-lain. Yang pertama saya ingin menyoroti, saya tidak mengadili bagaimana orang itu meninggalnya gitu ya. Saya tidak berkewenangan mengadili bagaimana orang itu nasibnya, tetapi agama, ajaran agama memberikan informasi bagaimanakah tanda-tanda orang yang akan selamat ketika dia hendak meninggal dunia. Tapi saya pribadi tidak mau mengadili orang itu salah atau tidak salah, karena urusannya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama terkait kematian, ini ibrah. Rasulullah itu di hadis riwayat Ibnu Majah salah satunya, kafa bil mauti ibrah. Cukup kematian itu menjadi pelajaran. Wa fi riwayatin ukhra, kafa bil mauti mau'idah. Cukup kematian itu juga menjadi mau'idah, pelajaran. Ini ibrah ini di Al-Quran itu disebutkan kira-kira sekitar 317 kali. Sering kita mendengar ayat-ayat inna fi dzalika la'ibratan atau la'ibratun, atau terkadang dengan kata perintah fa'tabiru ya ulil absar. Lihat di Al-Hasyr ayat 2 itu akhirnya kan fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah kalian mengambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki wawasan pemahaman. Sekitar 317 ayat itu bicara tentang ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran itu. Kata ibrah itu kan berawal dari kata abaro ya. Abaro itu artinya menyeberang. Abaro ya'buru ibrah. Zaid, Ahmad, dia ingin menyeberang nih dari titik A ke titik B. Di tengahnya ada sungai. Menyeberang itu kan berarti dia memindahkan posisi dirinya pada titik A pada titik B. Maka dia mengambil ketika sampai pada titik B apa yang dia lakukan sebelum titik A. Maka perahu sampan itu bahasa Arabnya itu adalah menyeberang. Di orang model di ya Pak. Kalau perahu besar safinah. Perahu besar safinah. Bargas ke atas. Ini abaroh itu semacam skoci lah gitu. Semacam apa lagi? Di orang mah perahu dayung. Abaroh. Abaroh itu kan fungsinya menyeberang. Jadi kalau sudah menyeberang berarti posisi A, posisi B itu dia terlampaui. Berarti orang yang bisa mengambil ibrah itu seperti orang yang sedang menyeberangi dari posisi A, posisi B. Apa yang tampak posisi A itu kejadian, dia seberangi, dia pahami pada posisi B. Kenyataan kematiannya di lokasi tersebut, itu kejadian A. Lalu dia seberangi pada pemahaman dirinya pada ibrah itu. Nah, jadi kematian itu jadi ibrah. Jadi ibrah bagi kita. Dan yang pertama kita sering mendengar ayat-ayat tentang kematian. Al-Imran yang terkena kita sering kutip, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut. Tidak ada yang lepas dari fondasi itu. Hatal hayawanat, sampai pada hewan. Semuanya akan meninggal, apalagi manusia yang berakal. Maka kata ini kan kullun istighraq,
itu menyeluruh semuanya. Tidak ada jiwa yang bisa lepas dari maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, maut itu juga akan datang walaupun engkau ada dalam tembok tebing yang kuat. Misalkan ada orang, dia mau melarikan diri dari maut, dari malaikat Israel, tidak bisa. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian ada dalam tembok, dalam tebing yang cukup kuat. Sekarangnya bunker mungkin, orang ka bunker we. Jika Israel mau dongkap, tidak akan bisa. Sebab semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di Luqman 34 misalkan saja, bagaimana Allah itu menegaskan pada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Ini kan ayat bercerita tentang posisi Allah ketika orang-orang kafir itu tetap memperteguh pendiriannya bahwa mereka itu ya tidak mau ada keimanan pada hari akhir. Lalu Allah menegaskan, sesungguhnya innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah itu adalah pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa meyakini kapan kiamat itu terjadi. Hatta Nabi Muhammad SAW, sampai Kangjeng Nabi pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang diinformasikan dalam Al-Quran, hadis maupun kaul ulama adalah tanda-tanda min alamatiha, tanda-tanda kiamat seperti apa. Tapi kapan terjadinya kiamat tidak tahu. Allah juga wa yunazzilul ghaitsa. Hari ini ilmu geofisika dan klimatologi ya, kalau di geografi, geofisika dan klimatologi bisa mendeteksi turunnya hujan. Apa kira-kira di berita kita sering mendengar curah hujan dan prakiraan cuaca berdasarkan ilmu. Tapi kapan, detik mana, pada masa keberapa, pada awan cumulus, stratopus, atau pada ozon O3, di mana posisi ini tidak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang terjadi di rahim. Walaupun sekarang ada USG, ultrasonografi grafik itu yang paling canggih, ditempelkan saja di perut ibu, semua itu terbayang dengan visual yang nyata bagaimana keadaan rahim. Tapi bisa jadi ada orang yang dideteksi dia akan melahirkan perempuan, nyatanya laki-laki. Wa ya'lamu ma fil arham, tidak ada yang persis tahu tentang apa yang terjadi. Jangan dulu bicara maut, maut kan terakhir dibicarakannya. Bicara rahim saja, yang kejadian kita sehari-hari tidak ada yang persis tahu. Apa? Apakah besok kita tahu apa yang kita peroleh? Seseorang berencana, saya mau ke Jakarta besok, misalkan saja saya mau ke sini, saya akan mendapatkan itu. Apakah yakin seperti itu? Tidak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidaklah seseorang itu mengetahui apa yang dia dapatkan besok hari. Seorang pedagang misalkan Pak, dia menyiapkan sesuatu, besok saya prediksi batinya itu akan sekian. Tidak tahu, ya Pak Haji. Apakah besok subuh yakin kita masih bisa melakukan sesuatu? Tidak tahu. Terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Dan seseorang, setiap jiwa, dia tidak tahu di mana tempatnya dia akan meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu di mana dia akan meninggal. Apakah di rumah? Apakah dekat pangkuan istri seperti Rasulullah SAW? Apakah di masjid? Apakah di pasar? Apakah di kantor? Apakah di stadion? Apakah di bioskop? Tidak ada yang tahu. Innallaha alimul khabir. Tetapi
beberapa ulama sufi, ajaran-ajaran tentang tasawuf, juga Islam mengajarkan akhlak yang baik. Salah satunya apa? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal ketika dia meninggal dan mempersiapkan sesuatu yang baik ketika ajal menjemput. Jadi kalau ada orang yang ketika ajalnya menjemput dalam keadaan lahwun, kan keadaan goflah, hadza min alamatis saqawah. Ini menjadi ciri-ciri yang kurang baik. Jadi Islam menghendaki kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku sangat meminta kepadamu pada ujung yang baik. Ketika Israel menjemput, yang kita sebutkan itu nama Allah. Yang kita sebutkan itu adalah la ilaha illallah, bukan yang lainnya. Karena tadi prinsipnya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Berarti kalau begitu, orang yang cerdas dalam memahami situasi adalah orang yang bisa mempersiapkan diri dalam keadaan apa dia ketika Israel menjemput. Kita lihat lagi misalkan ayat ini memang bicara di rentetan peristiwa haji. Karena setelah itu ayat-ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa? Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, fi ta'atihi wa jihadi, tafsirnya dengan taat pada Allah ataupun jihad dengan cara infak fisabilillah. Yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kata alqa itu artinya menjatuhkan, kata laqo itu artinya bertemu, tapi kata alqa, tulqu ini wala tulqu bi aidikum, janganlah engkau menjatuhkan tanganmu pada ila tahlukah, pada kerusakan. Artinya apa? Tangan ini kan disebutkannya ya, tidak begini kalimatnya, wala tulqu bi anfusikum ila tahluka. Karena tangan ini yang paling banyak melakukan sesuatu. Jadi ubbira bil aidi zuz'an. Tanpa disebutkan tangan ini sebagai bagian dari tubuh yang paling banyak. Maka janganlah kalian membinasakan diri gitu. Kalau orang membinasakan diri pada kerusakan, apa jadinya? Ya kacau. Ya syakawa. Syakawa itu apa? Dia tidak menerima kenikmatan yang sesungguhnya. Nah makanya mungkin hadirin sekalian, ibrah ini yang kita petik dari kejadian-kejadian yang ada, termasuk kematian massal. Kita banyak massive mortality ya, kematian massal di berbagai peristiwa. Yang agak positif mungkin tsunami, urusannya musibah. Tapi yang lain-lain ketika sedang orang hapunten, sering tayang-tayang YouTube dia sedang joget ya, Allahu Akbar, sedang joget, amruk Israel menjemput, wallahu alam. Kita inginkan ketika ajal menjemput itu dalam keadaan yang ingat pada Allah, dalam keadaan yang sadar ketika ridho nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta mah bade bapak-bapak heula mangga ti payun, abdi paneri, atau sebaliknya abdi paneri, bapak-bapak ti payun mangga kan gitu. Dan biasanya gitu aja mah. Jadi min alamatis saqawah al mautu billahwi wal ghaflah. Salah satu ciri dari saqawah ya, kerugian besar itu adalah maut dalam keadaan yang lalai. Jadi saya pun tidak bisa mengadili apakah lalai atau tidaknya ya, urusan Allah gitu ya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi berarti itu ibrah bagi kita. Yang kedua, ini terkait penyelenggaraan. Saya tidak paham persis karena saya bukan pencinta sepak bola. Ini kalau orang-orang yang soccer mungkin paham terkait dengan supporter, al-mutahawiyun bahasa Arabnya. Biasanya kan kalau supporter itu biasanya dia lebih hebat daripada pemain ya. Kemudian orang gering Pak ningali sepak bolanya. Si eta teh ku nama ka dieu padahal mah kita main bola Pak. Kan supporter itu penonton itu lebih cerdas daripada pemain.
Penonton itu di logikanya media pasti penonton lebih cerdas daripada pemain. Contoh, jangankan urusan yang sportivitas gini, urusan yang hobi-hobi, sport itu kan hobi. Urusan ulama saja bilang A, mainnya pasti di netizen banyak ya. Wah kok begini pahamnya, kok begini pahamnya. Padahal supporter tidak tahu bagaimana cara baca kitab itu. Sering gitu Pak ya? Pak Kures ini begini, begini, begini. Padahal dia tidak baca buku Pak Kures. Supporter itu lebih cerdas daripada penonton. Sehingga secara psikologis dia itu rasa memiliki lebih tinggi. Ketika memiliki tinggi berarti biasanya kecenderungan sikapnya itu menjadi anarkis. Nah kasus-kasus seperti ini kan banyak ya, tidak hanya di Indonesia, tapi luar negeri pun sama. Sisi pendidikannya berarti kedewasaan supporter kita ya belum dewasa ya. Ya belum dewasa, wong dia yang mainnya kok dia yang ngeribut, apa dewasanya? Anjeuna anu main, orang nu ribut, apa dewasanya? Enggak dewasa berpikirnya kan. Pemainnya pun ketika di lapang dia seperti saling berlawanan, ketika beres ya bersalaman. Karena apa? Urusannya sportivitas kan gitu. Jadi kalau hobi, isyarat Islam itu jangan berlebihan. La tafrito wala ifrat, jangan berlebihan. Hobi itu apa namanya? Hawayah. Rasulullah itu pernah ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ma hiwayatukum, apa hobi Anda? Yang pertama, wanita yang soleh. Jadi hobi Rasul itu memandang istri-istrinya yang soleh. Yang kedua, sholat. Hobi Rasul itu sholat. Kalau kita mungkin nonton PS, PS1, PS2, PS3, yang lain-lain. Bahkan channel TV di rumah kita sampai berapa? 72 channel kan, wah, hobi nonton kan gitu. Rasulullah itu kan mengajarkan hiwayati al-mar'atus salihah. Hobiku itu adalah pada istri-istriku yang soleh. Semuanya soleh si Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua sholat. Rasulullah sholat juga kumaha keuneng lagi geuning dina sirah nabawiyah hadis-hadis urang mah jigana moal tiasa nurutkeun Kanjeng Rasul. Padahal Rasulullah sudah dimaksum kan. Dugi ka keuneng dampaan lagi kan dugi ka terbakar gitu kan, hideung gitu. Karena apa? Sering sholat. Itu yang ketiga apa? Habib Rasulullah SAW, parfum, al-untur. Parfum itu parfum utur, utur itu parfum yang wangi-wangian. Itu hobi Rasulullah SAW. Umar ditanya, apa hobimu Umar? Mahewayatuka ya Umar. Umar ditanya, apa hobinya? Pertama, hobi Umar itu adalah mendorong orang berbuat baik. Yang kedua, mencegah orang berbuat kemungkaran. Yang ketiga, kata Umar, saya suka kalau saya berpakaian lusuh. Seorang khalifah ini luar biasa, harusnya pakaiannya pakai burdah, pakai pakaian-pakaian kebangsaan, tapi Umar lebih senang hobinya itu pakai pakaian yang kusam. Banyak sirah nabawiyah, kalau ini hobi olahraga, isyaratnya. Karena ini ayah lagu sah, Aisyah dengan Rasulullah itu kan ya, engkau lari-lari dengan Rasulullah kan ya, hilap-lilah kumaha naskah lagu nanti, engkau lari-lari. Aisyah dengan Rasul itu kan usianya terpaut sangat panjang. Janten Kangjeng Rasul atau sada sepuh, Aisyah maka ditikah ku Kangjeng Rasul 8 tahun. Aisyah itu siapa? Itu binta Abi Bakrin, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Kuhafah. Punya kakak namanya Asma binta Abi Bakrin. Punya kakak namanya Asma bin Abi Bakar, dia seorang periwayat hadis. Nah, Aisyah itu suka lari dengan Kanjeng Nabi, Pak. Jadi salah satunya itu di Sirah Nabawiyah Ustaz Heka menggambarkan hobiku itu Pak Haji, hobiku itu adalah lari-lari bersama istriku Aisyah. Cik orang mah jogging ya, karena apa? Karena jogging itu kan pasti menyehatkan tubuh. Yang kedua, rimahah, memanah. Memanah itu juga hobinya Kanjeng Nabi SAW. Maka sekarang aya destinasi olahraga wisata syariah. Nah, itu kan ya supaya
Supaya apa? Supaya laku diburu orang. Di situ ada rimaha, memanah gitu kan, memanah. Aya oge berkuda. Berkuda, kalau berkuda berarti butuh biaya yang besar ya. Kuda itu kan lumayan harganya. Tapi orang mah sado kan ditumpakan, tapi itu tumpakannya anu tukang nah. Apalagi berenang. Berenang. Yang menarik ini di Sirah Nabawiyahnya Ali Hasan An-Nadwi. Ini saya sangat sangat suka sekali buku ini, As-Sirah An-Nabawiyah karangannya. Syekh Ali Hasan An-Nadwi ini punya murid yang cukup terkenal. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ya, yang menjadi muassis jamaah tabligh di India, Nizamuddin itu. Itu namanya. Jadi Syekh Ali Hasan An-Nadwi itu punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Itu menulis kitab hadis juga banyak, Fadhil Amal. Itu juga punya murid namanya Muhammad Sofi Rahman Al-Mubarak Furi As-Sahih fi Siratin Nabawiyah. Dijelaskan di situ. Ternyata pernah Pak Jamin gulat, ini Pak gulat. Gulat namun di Jepang mah semacam nanti sumo ataupun gulat. Ternyata ada di situ ada orang namanya Rukanah. Rukanah itu bukan perempuan walaupun ada tak marbutoh, tapi dia laki-laki seperti orang yang mendampingi Rasulullah ketika berdagang. Siapa namanya? Maisaroh. Maisaroh itu bukan perempuan, Maisaroh itu adalah laki-laki. Nah Rukanah itu punya tubuh yang kekar, pernah bergulat sama Rasulullah. Akhirnya gimana? Akhirnya Rukanah masuk Islam. Ternyata ini bukti otentik bahwa hobi olahraga ternyata bisa mendatangkan hidayah. Baik lagi yang tadi, berarti kalau hobi ya jangan melanggar aturan-aturan syariat, jangan menyia-nyiakan kesempatan gitu. La tudayyi'u anfusakum, janganlah engkau menyia-nyiakan dirimu. Kata Imam Ghazali apa? Nyanyiakan diri itu. Ketika hobimu mengalahkan ingat pada Allah. Berarti Pak merenang lamun jam 8 sampai jam 8 olahraga teh ya itu olahraga. Yang lainnya ya jangan sampai olahraga terus, urusannya jantung juga. Hapunten merenang anu sok naon namanya teh? Museup misalkan, tapi bahasa mah saydus samak, museup ya tong kamarina anting lah gitu. Kira-kira lamun itu teh atuh meureun sambil nguseup teh salat hajat dirakit kan enak ya. Salat naon gitu. Aya Kang Rudi abdi hobina naon? Hobi main kartu. Kumaha tiasa teh pas aya balak genep istighfar kan gitu. Kan itu yang paling aneh orang itu ya. Pakai domino kan? Kartu domino, balak hiji balak dua di urang terkena gitu Pak ya. Sekurang saya tidak pernah, maksudnya jarang main begituan tapi ningali gitu di video. Aneh teh kieu Pak, ongko kartu teh meureunnan hampang, tapi di babet geuna keas biasa tekang nge subhanallah, berarti tidak adil. Kenapa? Menempatkan diri bukan pada tempatnya. Makanya pas main kartu subhanallah, atau pas aya balak genep pada ini astagfirullahaladzim. Lamun main kartu as remi ya, remi berarti jong, yong, queen, king, as ya. Beli abi lepat dibetulkan sama pakarnya ya nggak sini. Beli abi lepat nih, yong, queen, king, as. Pas dapat as, alhamdulillah, orang tasyakur gitu. Berarti dia menempatkannya bukan pada tempatnya. Jadi banyak ini hobi-hobi kita itu yang kalau dipikirkan kadang-kadang melalaikan ingat kita pada Allah. Maka jangan menyia-nyiakan hidup, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ya kita berdoa saja semoga korban itu diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini suka muncul saling menyalahkan ya. Saling menyalahkan. Siapa yang salah? Apakah aparat? Apakah yang memindai pakai gas air mata? Apakah penangan polisi atau yang lain-lain? Saya kira supaya aman kembalikan pada ilmunya. Apa ilmunya? Forensik. Coba.
Semacam gila Pak. Aya orang pacorok kokod. Aya jami nu hamil. Hamilna teh si istri teh nyeri wae. Dongkap paraji ieu dicabak. Oh neng ima ya iwan. Dongkap deui ahli dukun dikieu-kieuan. Semua itu kan angan-angan semata. Coba dongkap ka dokter plus buka USGO ternyata ada luka. Ilmu kan beres Pak. Memang di Islam itu ketika terjadi namanya al-istisqa bil bayyinah, pembuktian dengan cara dokumentasi. Itu ada di ahkamul murafa'ah, hukum acara. Jadi kalau terjadi hukum acara, baik dia perdata ataupun pidana, ada itu aturannya. Apa yang paling banyak nanti akan dibukti? Kalau bukti dulu itu kan pakai personal. Kalau dulu ya, dulu ketika ayat turun kan tidak bicara bukti bayinah yang seperti dokumentasi hari ini. Hapunten. Dulu benar tidak bahwa orang ini zina? Dia itu pidana Pak. Dia delik pidana kalau di Islam itu. Kenapa? Karena itu ada had. Jadi delik pidana itu di Islam ada 3. Ada kisos, ada had, ada ta'zir. Kalau kisos, hukuman setimpal. Nunggu seseorang pungak wawasna tengah deui pungak deui kan. Indan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni. Itu tersimpal. Makanya kalau orang yang membunuh saksinya harus 2, dibunuh lagi kalau tidak ada diat. Siapa yang membunuhnya? Ya mahkamah. Maka di pembunuhan itu ada 3 klasifikasi. Ada al-qatlu amdu, ada al-qatlu bisyibil amdi. Ada al-qatlu yang tidak sengaja. Bighairi ta'ammud. Kalau yang sengaja perencana di kita KUHP urusannya berat ya Pak. Saksinya begini. Ada orang yang membunuh lalu dia semi sengaja. Al-qatlu bisyibil amdi. Membunuh tapi semi sengaja. Seperti apa? Terang beda mimis Pak. Beda mimis. Rusok bedia di dia kayak itu wajah-wajah tahun 70-an biasanya ya. Beda mimis apa di kompak hidrolik ya. Ai si amang teh di gelembung teh naik kalapa Pak. Ai si bapak eta teh ngabdia mimis kan Pak. Ditembak Pak, sanes nembak manukna keuna kasih amang ngagubrak si amang teh kan. Dina tangka eta teh. Padahal beda mimis teh Pak, alat itu jarang sekali bisa menyebabkan meninggal dunia, tapi buktinya dia meninggal dunia kan. Alatnya itu jarang digunakan itu. Tapi perbuatannya ada, maka itu diat nanti. Berapa diat itu? Rata-rata sekitar 80 ekor unta. Kali kene Pak seberapa miliar kan? Yang ketiga ada pembunuhan yang misalkan saja dia enggak sengaja. Contoh nuju hareureuy ya. Hareureuy ya, nuju nya maklum orang hareureuy gini. Ngobrol-ngobrol nepak weh. Plok. Eta ditepak teh ngantun Pak. Itu kan al-qatlu bil ghairil amdi. Pembunuhan tanpa sengaja apa? Biasanya kan ke heureuy mah itu sanes ngabunuh atuh Pak heureuy gubrak langsung Pak. Nah itu yang tidak sengaja. Hukumannya kisos diat. Ada lagi yang zina ini. Bukti nanti kita hubungkan dengan ahkamu murafa'ah ketika pembunuhan terjadi, hirabah itu. Zina itu luar biasa Pak. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, hendaklah kalian jilid, kalian cambuk, bisut cambuk, mi'ata jadatin 100 kali. Wala ta'khudkum ra'fatan indan nas. Jangan sekalipun orang merasa kasihan ketika orang itu dicambuk. Itu yang 100 cambukan itu zina itu yang ghair muhsan, yang belum pernah menikah. Lamun pernah meninggal, Allahu Akbar. Birrajmi bil ahjar, dirajam dengan batu sampai apa? Sampai meninggal. Nu ngarannya bahasa orang naon lah. Allahu a'lam. Nah, sekarang kalau terjadi peristiwa seperti itu, maka ada prosedurnya namanya ahkamul murafa'ah. Nah, memang di kita itu Pak sok aya kejadian saling menyalahkan kieu, karena pendidikan di kita itu suka begitu ya. Budak urang geuningan Pak. Budak urang kan di jalan, di tajong, gebis, kumaha
bangkongna ngajol. Naon hubunganana antara budak gebis sareng bangkong ngajol? Berarti kan eta teh menyalahkan, mengkambing hitamkan gebis karena bangkong. Lalu misalkan saja ketika nuju calik anjeuna sirahna karena meja prok, kumaha saur sepuhna, ken kumamah mejana urang gebuk deui, non urusanana meja digebuk deui. Itu kan ada sisi pendidikan yang diurang anu memang mungkin gini ya, mungkin ceritanya supaya si budak teh cepat repeh. Sehingga diloncatkan kali itu kawannya, non hubunganana antara gebis sareng bangkong ngajo atau ya hubungan. Nah di kita itu anak pendidikan itu yang tidak berhubungan dengan kenyataan-kenyataan. Maka ketika terjadi seperti ini, itu ada hal yang tadi secara Islami itu bisa melakukan namanya pendidikan-pendidikan, bainah-bainah yang sesuai dengan itu. Dan di dunia hari ini memang kenapa harus kembalikan pada ilmu? Karena kalau persepsi netizen bukan ilmu, persepsi itu hanya pandangan biasa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi peristiwa itu banyak ibroh bagi kita, terutama kematian. Setiap orang pasti meninggal, ya kita berusaha diri kita semaksimal mungkin tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ijrail menjemput, keadaan kita itu keadaan yang ridho, keadaan yang mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini kan menjadi salah satu ciri-ciri orang yang selamat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya kira kembali ke peristiwa, ya memang kemungkinan besar itu terjadinya karena utamanya adalah dari supporter nih yang masuk ke lapangan. Nah, disinyalir masuknya supporter ke lapangan itu karena merasa kecewa gitu, si supporter itu. Kecewa karena tim kesayangannya kalah. Nah, barangkali sifat yang tidak menerima ini kekalahan atau tidak menerima kenyataan takdir yang diterimanya oleh supporter tersebut itu dilampiaskan gitu. Nah kira-kira sifat sportivitas seperti ini kalau menurut hadis atau barangkali contoh-contoh Rasulullah itu seperti apa kira-kira Pak Ustadz? Ini kan sistem nafs kita itu kan psikofisik ya. Jadi nafsaniyah. Nafsaniyah itu adalah asyur, perasaan-perasaan yang itu bisa ditampilkan dengan perilaku af'al, fisik. Contoh, kalau dia senang, mukanya itu senyum. Tapi kalau dia tidak senang, cemberut. Tidak senang itu kan syuur, emosional, awatif, emosi. Tapi fisiknya itu dia cemberut. Kita kan begitu semua, nafsaniyah kan, jami sadana itu, taya nu benten. Nah, ada yang agak mirip seperti ini. Jadi Rasulullah itu punya sifat syaja'ah, berani. Kan orang itu kan berani ya. Berani itu biasanya dia punya pandangan bahwa dirinya lebih daripada orang. Yang kedua, dia punya pandangannya itu menjadi pegangannya. Saya berani melawak Anda karena pasti berani itu, karena kawan tunte biasanya dia menganggap dirinya punya kelebihan dibanding orang. Yang kedua, punya pandangan pemikirannya yang jadi pegangan hidupnya. Sekarang supporter, mohon maaf ya, saya bukan ahli psikologi, tapi sepertinya begitulah. Supporter, dia menampilkan perilaku yang seperti itu, dia punya keberanian apa? Saya itu kan supporter, harus mendukung klub saya. Itu kan pegangan dia, pandang hidup dia. Maka dia memberikan perilaku yang itu. Tapi saja'ah itu, Rasulullah itu pada sesuatu yang baik. Contoh ada orang kafir. Orang kafir. Di Al-Quran sering ya namanya ayat ghamazun. Ghamazah itu apa sih Pak? Melirik muka. Pami ya ghamazun ini Pak. Itu misalkan orang-orang kafir nih. Orang-orang kafir. Sahabat-sahabat Rasul ngalangkung.
Hei tinggal itu sih itu gitunya. Katingali sekurang kira-kira Pak amak teu. Urang teh nuju ngalangkung paeun masjid, aya bapak-bapak, halo bro, ngeurik ka urang terus si bapak eta teh nuju ngompo teh, ih tuh si Rudi keur gitunya. Amak mah Pak. Itu gomis kan gitu. Ya tago mazun. Nah itu sudah dilarang gitu. Maka Rasulullah itu langsung menerima wahyu. Kalau itu jangan biarkan orang seperti itu. Makanya harus berani untuk komunikasi dengan orang kafir dan sebutkan kenapa alasannya mereka begitu. Nah ketika ada kesempatan sajaah itu harusnya yang baik-baik. Contoh ya Pak, sajaah berarti supporter itu memang punya keberanian yang tinggi ya Pak. Pegang hidup pokoknya bagaimanapun. Apa di kita ada The Viking, ada apa lagi? Di Persib The Viking. Saya kurang paham lah karena bukan pecinta itu. Aremania, arek-arek Surabaya. Saya kurang paham lah gitu ya urusan begitu. Nah pokoknya mah orang pasti sajaah akan begitu. Tapi sajaah yang digariskan sebagai akhlak itu sajaah pada kebaikan, berani melabrak orang akibat keburukannya gitu kan. Ada orang yang kemungkaran dia berani untuk labrak, sampaikan ajaran agama. Ada orang yang begini. Sajaah seperti itu sajaah yang agak salah kaprah. Gitu. Kalau sifat menerimanya itu Pak Ustadz, menerima kenyataan lah, menyenial takdir bahwa ya dia kalah, seharusnya kan diterima dengan lapang dada lah gitu. Yeah. Ini karena, karena kecewa berat, karena fansnya, ya akhirnya begitu. Kira-kira sifat, ada nggak di Rasul seperti sifat yang menerima realitas lah begitu? Penerimaan ya, infitahul qalb, keterbukaan hati. Tapi saya juga apakah penerimaan akibat hobi ini bisa nggak ya dihubungkan akhlak Rasul? Kayaknya jauh ya Pak. Kalau penerimaan terhadap musibah rumahnya roboh itu ada. Tapi ini mah penerimaan akibat undian tertentu nggak menerima, ini jadi masalah juga ya Pak. Iya kan? Paham settingnya Pak ya? Paham settingnya ya? Ini urusannya kan urusan main, urusan sporting, main bola dengan gebu-gebu yang lain. Lalu dia harus menerima kekalahan. Kalau ilmu psikologi pasti silahkan nerima. Tapi ilmu keislaman sudah ada garisnya kan. Tapi pas sesuatu yang dia musibah. Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di ayat 7 Pak, kapungkur saya orangnya di Cikalong di kampung-kampungnya. Kula yusibana ila ma kataballahu lana huwa maula, terus kan wa iyam saskallahu bidurin falaka shifalau. Ayat 7 itu kan semua bicara tentang penerimaan takdir. Harusnya apapun kondisinya terima takdir. Kul katakan oleh Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa pada kami illa ma kataballahu lana, kecuali Allah tetapkan pada kami. Jadi apapun yang terjadi, musibah, sesuatu yang menimpa baik maupun buruk, itu terima harusnya. Tapi kan Al-Quran menggambarkannya ke sesuatu yang ini baik, ini buruk. Nah sekarang kalau urusan hobi seperti itu ya mungkin harus terima juga Pak ya. Tapi agak sedikit menghubungkannya gimana gitu ya. Kalau dia ada rumahnya roboh akibat tsunami, musibah. Tapi dia menerima dengan rusuh apakah musibah atau tidak? Kan ini masalah. Indikatornya itu gitu. Indikator. Tapi hadirin sekalian ya, orang yang selama dia menerima pasti dia ridho. Kalau dia ridho, Allah menjadi ridho. Apa urusannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, itu menjadi surga urusannya kan? Kira-kira seperti itu mungkin Pak. Baik. Ini waktunya, tapi barangkali masih ada penasaran dari jamaah terkait tema ini. Kalau tidak ada kita cukupkan saja ya karena memang sudah waktunya sholat Isya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya dan ini menjadi hikmah bagi kita semua dan khususnya anak bangsa karena memang ya kegiatan persepak bolaan ini bukan hanya di tingkat nasional tapi tingkat internasional dan juga ditonton juga oleh tingkat internasional sehingga ya mudah-mudahan ya baik supporter, kemudian panitia penyelenggara termasuk keamanan yang mengatur atau yang mengamankan tentang jalannya pertandingan ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang ada. Barangkali demikian dan mari kita tutup kajian ini dengan
sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.